Dilansir dari terkini.id Jakarta, pegiat media sosial Rudy Valingka menanggapi soal Ustadz Abdul Somad alias UAS yang mengajak untuk jangan berbelanja di Singapura usai tak diizinkan masuk ke negara tersebut. Melalui akun Twitter pribadinya, Rudy Valingka menyindir bahwa UAS adalah ulama, namun malah memiliki sifat pendendam. Katanya ulama, tapi kok dendaman ya? Baru dilarang jalan-jalan aja udah ngamuk nyerukan boikot jangan belanja. Kata Rudy Valingka sebagaimana dikutip pada Kamis 19 Mei 2022. Benar-benar gak ada sedikit pun nilai-nilai kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sayang begini dijadikan panutan. Astagfirullah. Sambungnya, bersama pernyataannya, Rudy Valingka membagikan berita berjudul UAS buka suara usai ditolak masuk, ngaku ingin berlibur hingga serukan jangan belanja ke Singapura. Dilansir dari berita Kompas yang dibagikan Rudy Valingka, UAS buka suara setelah ditolak untuk masuk ke Singapura. Awalnya ia menyinggung bahwa dirinya berangkat ke Singapura dengan niat berlibur, namun malah ditolak. Padahal, UAS berniat mengunjungi berbagai tempat objek wisata, kuliner, menginap, dan belanja di negara tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu membuat UAS mengeluarkan uang yang bisa baik untuk ekonomi Singapura. Oleh sebab itulah, ia mengajak untuk tidak perlu lagi berbelanja di Singapura. UAS menyarankan agar dana untuk belanja tersebut dialihkan untuk berwakaf. Hari ini kita barangkali tidak perlu gunakan uang kita untuk belanja ke Singapura. Dananya bisa dialihkan untuk berwakaf bersama UAS. Tulis UAS dikutip pada Rabu 18 Mei 2022. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri Singapura telah menjelaskan alasan melarang masuk UAS masuk ke negara mereka. Kemendagri Singapura menilai UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan perpecahan yang tidak dapat diterima di masyarakat Singapura yang multiras dan multi agama. Dalam pernyataannya tersebut, Kemendagri Singapura memberi contoh bahwa UAS mengkhotbahkan bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina dan dianggap sebagai operasi syahid. Dia juga membuat komentar yang merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal jin, roh, atau setan kafir. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non-muslim sebagai kafir, ujar kementerian tersebut. Sementara itu diberitakan secara terpisah oleh Democracy.id, akun media sosial sejumlah tokoh politik dan instansi pemerintah Singapura dipenuhi beragam komentar oleh pendukung Ustadz Abdul Somad atau UAS yang ditolak untuk masuk ke Singapura pada Senin 16 Mei 2022. Hal ini disampaikan secara langsung oleh juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura atau MCI pada Rabu 18 Mei 2022. Melansir dari channel News Asia, pada Kamis 19 Mei 2022, UAS telah tiba di Terminal Feri Tanah Merah, namun dia dikembalikan ke dalam feri untuk kembali ke Batam pada hari yang sama. Menanggapi pernyataan media, juru bicara MCI mengatakan ada seruan untuk serangan cyber terhadap akun media sosial pemerintah Singapura di grup obrolan publik Indonesia. CNA melaporkan bahwa akun Instagram Presiden Halimah Yaakob, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, Menteri Senior Teo Chee Hean, dan Menteri Luar Negeri Vivian Balarisman dipenuhi oleh beragam komentar dari pendukung UAS termasuk Twitter milik Lee. Selain itu, akun Instagram dari Immigration and Checkpoints Authority dan Singapore Tourism Board juga terkena spam. Selain itu, dua perusahaan manajemen acara juga telah dirusak mereka. Sejak situs web telah dipulihkan, SingCert atau Lembaga Keamanan Cyber Singapura akan menghubungi perusahaan untuk memberikan bantuan pada kami, kata juru bicara itu.
organisasi disarankan untuk mengambil langkah aktif untuk memperkuat postur keamanan cyber mereka, meningkatkan kewaspadaan, dan memperkuat pertahanan online mereka untuk melindungi organisasi mereka dari kemungkinan serangan cyber, seperti perusahaan web dan penolakan layanan distribusi. Tambahnya, organisasi lokal yang ikut terpengaruh atau terkena serangan cyber diharapkan segera melapor ke SingCert, kata MCI. Dia juga mengatakan bahwa laporan dapat dibuat secara online.